teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Sufindra. Bagaimana dengan keadaan teman-teman sekalian ya? Sudah mulai agak baikan, mungkin ada yang sudah itu ya, sudah mulai enakan, sehat, dan mungkin juga ada yang sudah mulai beraktivitas secara normal ya. Dan ini bagi teman-teman yang masih banyak sensasi yang dirasakan, masih banyak keluhan-keluhan lah, sehingga sampai hari ini belum bisa ya beraktivitas secara normal lah. Mungkin kita perlu introspeksi. Kita perlu banyak-banyak mengevaluasi diri. Siapa tahu apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini itu ternyata tidak mengarah kepada kesembuhan kita. Nah, seringkali kita lupa ya bahwasanya kita sudah mulai agak enakan sedikit. Nah, kita makannya sudah macam-macam. Kita tidak menghiraukan lah, ini makanan pantangan ataukah makanan yang boleh dimakan oleh penderita asam lambung. Nah, biasanya kita tergiur lah dengan kenikmatan ya. Kita lihat nasi pecel yang begitu enak. Dulu biasanya kita sering makan, sedikit kita untuk anak kos-kosan biasanya kan kalau lapar makannya kan ya seperti itu ya, di warung nasi pecel, mungkin mie ayam ya, terus mungkin juga bakso, intinya banyak lah, apalagi yang hubungannya makanan yang siap saji ya. Nah, itu kan menggoda sekali ya, selalu kita tuh pingin selalu untuk menyantapnya lah, sehingga nanti seharusnya kita itu tidak itu ya, kalau sudah agak enakan ya pertahankan dulu lah dalam waktu kurang lebih 3-6 bulan ke depan tuh, kalau bisa makan makanan yang aman-aman saja ya, tidak perlu kita menjaga itulah keinginan kita lah untuk makan makanan yang biasa kita makan ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai itu ya, bagaimana makanan dan pola hidup saya ya, sehingga saya bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai 7 kebiasaan saya sehari-hari ketika saya berusaha untuk sembuh dari keadaan anxiety ya. Ya memang sih, pada waktu awal kali saya sakit itu memang ketakutan sangat luar biasa ya. Takut sedikit pengennya tidur, tidak mau keluar rumah sudah pengennya kembali pulang lah, tidak ingin lah kita tuh beraktivitas nongkrong, terus main-main ke mall atau rekreasi kemana. Itu kan pada waktu awal kali saya mengalami GERD itu kan, itu sudah nggak terlintas lah dalam pikiran. Inginnya hanya di rumah tidur, terus searching di Google ya. Saya sering searching Google tentang sensasi yang saya rasakan. Terus kalau ketemu sama orang juga yang dibahas juga perihal sensasi saya merasakan ini, saya merasakan itu. Tidak pernah saya membahas mengenai hal yang selainnya. Yang saya bahas mesti masalah sakit mulu. Nah, memang pada waktu awal-awal dulu itu rasanya itu kalau diingat juga kayak orang stres lah ya. Jadi saya merasa saya tidak bisa menikmati hidup ya. Nah, ini saya ingin membagi pengalaman saya, membagi 7 kebiasaan lah yang saya lakukan tiap
hari rutinitasnya seperti apa lah. Mungkin teman-teman bisa bisa dicontoh atau mungkin bisa menjadi pelengkap lah. Siapa tahu teman-teman sudah punya cara tersendiri. Nah, ini saya hanya ingin membagi tentang apa ya langkah-langkah saya untuk sembuh dari sakit GERD. Ini yang pertama. Nah, saya itu selalu minum air hangat ya tiap hari. Jadi saya selalu sedia termos ya ukuran tanggung lah. Saya tidak suka sih minum di dispenser air hangat tuh. Pertama listriknya terlalu mahal. Mending memasak air dengan kompor ya, lebih hemat, lebih murah menurut saya. Apalagi kalau langsung dalam jumlah yang sangat besar kan ya, kosnya kan juga lebih kecil kan ya. Tinggal saya masukkan ke termos untuk dalam waktu 1 hari itu seperti itu ya. Jadi saya selalu konsumsi itu tiap hari, mulai pagi, siang, sore, malam. Nah, itu saya selalu minum lah. Jadi saya tinggalkan dulu air dingin ya. Saya tidak pernah minum air dingin lagi. Maksimal ya minum air air langsung dari galon lah. Ya netral kondisi suhu normal seperti itu. Terus dengan saya minum air hangat tiap hari itu saya merasa pencernaannya juga mulai membaik. Terus yang kedua juga menenangkan pikiran lah. Soalnya kan dulu ya saya juga itu kan senang kopi, kalau nggak ngopi juga rasanya nggak enak kan ya. Nah, saya ganti sekarang minum air hangat itu sebagai media untuk menyegarkan pikiran saya. Nah, itu sih. Jadi yang pertama itu adalah selalu minum air hangat tiap hari. Terus yang kedua itu ya, saya selalu mengkonsumsi kunir ya. Jadi kunir saya rebus, saya potong kecil-kecil, saya rebus. Kan ada juga yang diparut ya, cuman saya lebih suka saya potong kecil-kecil, potong lembut lah. Saya rebus dengan air terus saya minum. Nah, itu selalu saya lakukan di pagi hari ya. Jadi sebelum makan, sebelum beraktivitas tuh saya selalu minum itu. Ya lumayan lah, juga rasanya sudah enak kan. Terus dan kunir juga itu ya baik untuk lambung ya, untuk membantu untuk itu regenerasi, membantu untuk mengurangi asam lambung juga. Yang ketiga, ini saya selalu makan pagi maksimal jam 7 ya. Jadi jangan sampai melewati jam 7, soalnya nanti lambung kita produksi asam lambungnya kan sangat tinggi, sehingga kalau bisa setelah bangun tidur itu ya aktivitas tidak terlalu padat, tidak apa, cuma yang penting sebelum kita melakukan aktivitas yang terlalu tinggi itu kita makan dulu. Tapi biasanya jam 6 itu sudah alarm perut sudah mulai berbunyi ya. Jadi perut sudah mulai lapar, perut sudah mulai bunyi terus lah. Apalagi kan kalau asam lambung kan perutnya selalu berbunyi kan. Nah, untuk menguranginya kan dengan cara dikasih makanan ya, supaya asam lambung juga mulai berkurang. Kita usahakan jam 7 itu sudah maksimal lah makan. Jam 7 pagi ya, jangan lebih, itu soalnya nanti produksi asam lambungnya juga sangat tinggi. Nah, untuk makanan yang saya konsumsi itu ya tetap ya makan makanan yang aman ya. Hindari dulu makanan pedas, hindari dulu makanan berkarbonasi, kita hindari dulu makan makanan yang sifatnya asam ya. Terus yang mengandung banyak gas tuh kalau bisa kita hindari ya. Bukan kalau bisa ya, wajib kita hindari. Apalagi pada waktu kita awal kali terkena sakit asam lambung ya. Tuh. Yang keempat ya,
Yang keempat, setelah saya makan pagi, nah biasanya kan saya jeda waktu 1 jam atau 2 jam lah maksimal, itu kan saya sudah mulai itu ya, saya usahakan untuk jalan-jalan lah, jalan-jalan keliling komplek lah ya, nyapa-nyapa tetangga, nyapa-nyapa ketemu sama satpam ya, satpam, terus ngajak jalan-jalan siapa namanya si kecil ya. Nah, dengan cara-cara kita olahraga juga itu bisa membuat tubuh kita juga semakin sehat ya. Kalau kita tidak pernah olahraga lah, ini dampaknya nanti menghambat proses penyembuhan. Minimal dengan cara jalan ya, jalan sehat sampai kita keringatan lah. Apalagi kan kalau jalannya di mana, di ruang terbuka ya, di ruang terbuka di saat pagi hari, di mana sinar matahari juga masih sangat bagus untuk membantu kita untuk proses itu ya, proses pembakaran vitamin dalam tubuh. Kayak itu, jadi olahraga tiap hari ya wajib. Itu membuat saya juga menjadi lebih sehat ya. Yang kelima, nah ini apa saya sakit dulu itu kan selalu keroncongan kalau ndak dikasih asupan makanan. Nah, perut semakin lama semakin perih. Makanya saya selalu nyamil dan selalu membawa makanan kecil lah, tiap 4 jam sekali saya konsumsi ya. Pada waktu saya ngajar di ekstrakurikuler juga seperti itu, saya selalu membawa makanan camilan ya, seperti roti gandum, pisang ya, terus apalagi ya, roti gandum, pisang, terus melon ya, terus habis itu bengkoang. Nah, intinya makan makanan yang bisa mengenyangkan perut tapi tidak terlalu kenyang ya, nggak kayak seperti nasi ini sebagai mengganjal untuk mengurangi asam lambung ya. Nah, kalau mau makan juga tidak apa-apa sih, cuman gak efektif kan. Saya pada waktu kegiatan kan makan kan juga tidak etis kan ya. Nah, makanya saya hanya konsumsi makanan yang mudah dicari ya, mudah dikonsumsi, tidak perlu ribet bawa piring, bawa apa. Nah, cukup pakai tangan aja sudah bisa dikonsumsi lah, itu kan lebih mempermudah dan tidak terlalu ribet lah. Jadi ya selalu membawa makanan kecil, terus makan 4 jam sekali, itu sangat penting untuk mengurangi asam lambung kita. Yang keenam, nah, makan malam ya, yang penting ya, makan malam maksimal jam 7 ya. Jangan sampai melebihi jam tersebut ya. Soalnya kita juga perlu waktu untuk itu, rampung untuk istirahat kan ya. Setahu saya proses untuk mengelola makanan ya supaya bisa dicerna oleh lambung itu, setahu saya butuh waktu 2 jam ya. Jadi setelah kita makan, kita tidak boleh tidur kurang lebih 2 jam, sehingga kalau jam 7 kita sudah selesai makan, maka jam 9, jam 10 kita sudah bisa tidur. Kalau kita makannya jam 8, maka jam 10 kita baru bisa tidur. Nah, semakin lama lambung kita itu tidak diistirahatkan, maka waktu regenerasi lambung juga semakin lambat ya, semakin berkurang. Makanya harus tidurnya maksimal jam itulah, jam 10 lah, dengan asumsi makan malamnya jam 7 malam ya. Nah, yang ketujuh ya tadi ya, yang ketujuh adalah tidur jam 10 malam maksimal ya. Nah, dengan saya menerapkan 7 poin tadi ya, itu
bisa mempengaruhi kesehatan saya ya. Jadi tingkat kecepatan penyembuhannya juga semakin cepat lah. Saya dulu sakitnya yang paling ekstrim benar-benar nggak bisa ngapa-ngapainnya cuma 2 bulan aja. Selebihnya sudah bisa beraktivitas, cuman ya anxiety kan juga masih tinggi. Nah, anxiety nanti bisa diatasi dengan cara semakin lambung semakin membaik, maka anxiety juga akan semakin berkurang. Ditambah lagi kita terapi ya, terapi pikiran kita terapi psikologis kita, supaya kita bisa benar-benar bisa mengendalikan anxiety. Yaitu ya bagi teman yang masih merasakan banyak sensasi, banyak sakit yang dirasakan, nah ini saran saya untuk ikhtiar ya, bersabar, untuk menikmati proses penyembuhan lah. Jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita terlalu takut ya, sehingga kita lupa bahwasanya masih banyak lah sesuatu yang lebih menderita daripada kita ya. Banyak orang lebih menderita daripada kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur ya. Nah, mungkin dengan 7 poin tadi ya, 7 tips tadi bisa membantu teman-teman untuk segera sembuh. Saya sarankan untuk segera segera untuk dijalankan, segera untuk dicoba, sembari dengan kita terus mengkonsumsi obat dari dokter yang sudah disarankan sama kita. Nah, kita terapkan hal-hal ini ya. Dengan seperti itu maka insya Allah kita bisa segera sembuh dari sakit GERD. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila video ini sangat membantu teman-teman dan sangat bagus ya untuk kita untuk proses penyembuhan bagi penderita GERD lah, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan juga kalau ada teman yang sedang mengalami penderitaan ya, sedang mengalami sakit GERD, mereka perlu bantuan, nah kita cobalah share video ini untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi mungkin dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.